Oke, sekarang teman-teman bisa dilihat handbooknya di diagnosa lidah. Tapi yang perlu saya sampaikan, diagnosa itu tidak hanya lidah saja, cuma ini cara gampang memberikan sebuah penilaian biar ada yang dibawa pulang gitu. Jadi pelatihan 3 hari kok tidak ada yang nyantol di otak kan yuk, tidak enak saya Pak. Jadi kalau ada itu benar-benar kalau sebuah keilmuan yang sebuah metode pembelajaran yang bagus itu kan dengan melihat, mendengar kan gitu. Kalau ini kan diagnosa lidah ini sebuah diagnosa yang penentu diagnosa yang banyak digunakan di ilmu kedokteran timur. Dan itu menandakan keadaan dunia. Sematian. Pak, tadi sindrom sama gejala lain ya Pak? Beda ya. Kalau gejala tadi gimana Pak? Jadi kalau ada orang, misalnya ada orang batuk, pilek, ya, kemudian mual-mual, muntah-muntah, kembung, diare, itu semuanya ini gejala. Ini gejala, ini gejala, ini gejala. Nah, ini dikumpulkan jadi satu, namanya sindrom. Gitu Pak. Sudah paham? Sindrom paru-paru. Iya, sindrom paru-paru misalnya. Cari aja di buku. Iya, dicari di buku. Bukan di pasar Bu, di buku. Lah, bukan pakai buku, belajar dulu baru pakai. Iya. Atau ada pasien, misalnya belum tahu, oh ya sudah ini saya terapi, nanti kontrol 1 minggu lagi, pasien pulang belajar, minggu depan dia datang, saya sudah siap. Iya, gitu cara belajarnya. Sama dokter juga gitu, sama juga, dokter juga manusia. Ya gitu Pak. Gitu juga sama. Saya kasih bocoran sama, dokter juga kayak gitu. Apa ya? Wah ini saya kasih analgerik dulu, saya belum tahu. Biar sakitnya hilang dulu. 2 hari kontrol Pak ya, sudah siap obatnya. Ah, kasih ini. Sama aja, kita juga sama, ujung-ujungnya juga ngapalin obat ya. Kuliah 7 tahun di kedokteran, ujung-ujungnya juga ngasih obat ya, ngasih terapi. Kita juga sama, belum tahu, nah kasih dulu misalnya terapi yang sifatnya umum. Pasien pulang buka buku malamnya, maka guru kita itu ya buku, mau tidak mau buku harus punya ya. Buku harus ada Pak ya, harus banyak bukunya ya. Terus tanya siapa lagi kalau tidak dengan buku. Kalau di rumah punya laptop, punya koneksi internet ya tadi buka website. Oh, tanya Google, Mbah Google. Mbah Google akan menjawab kan gitu ya. Jadi misalnya sindrom paru, misalnya energinya lemah, maka tanda-tanda gejalanya apa? Batuk. Misalnya dia itu sesak nafas. Nanti dari mana tahunya? Dari buku. Ya, misalnya ngos-ngosan, mukanya pucat, batuk-batuk mukanya pucat, terlihat dingin, kita raba dingin, ya tidak tahan kipas angin misalnya gitu, sering kencing dan sebagainya. Itu semuanya menandakan sindrom paru-paru energinya lemah. Sehingga kalau ada orang sakit cuma batuk saja kan tidak mungkin, harus dicari gejala ikutannya apa. Itulah tugas kita melatih fenomena. Harus dikorek. Terkadang pasien itu yang merasa badannya sehat-sehat saja, tetapi setelah kita lakukan pemeriksaan, oh ternyata menunjukkan ada sebuah ketidaknormalan. Baik, kita ke diagnosa lidah. Jadi salah satunya di saat kita melakukan pemeriksaan ke pasien itu harus menemukan diagnosa dulu sebelum melakukan terapi. Nah, terus terang memang karena waktu yang cuma 20 jam, 4 cara pemeriksaan ini dibaca sendiri Pak ya, di situ sudah ada ya. Ini saya berikan yang insya Allah itu lebih enak gitu. Jadi melihat orang itu lidahnya insya Allah bisa. Terkadang memang saya itu banyak eksperimen Pak. Ada seorang guru saya, termasuk istilahnya itu ya seorang pakar pengobatan herbal, orangnya besar. Datang klinik, dok aku langsung dibuka wae lah, nggak usah diperiksa. Ya, guru saya ya. Langsung silahkan Pak duduk, berbaring. Tak bertani kan daripada kayaknya ini makanya sindromnya limbahnya lemah, lembab. Udah bekami, pucat semua sebenarnya bekamnya itu. Udah suruh bekam saya bekam. Besok pagi istrinya
kemudian ngebel saya, Pak ini kok abang kok malah jadi kayak gini. Lah kan katanya suruh bekam, ya saya bekam aja, saya bilang gitu. Nah itulah ketika kita tidak tepat, ya itu seperti itu. Jadi bekam itu bukan segala-galanya Pak, kemudian wah kok itu bekam. Nah banyak yang kesalahan-kesalahan itu saya sampaikan ke teman-teman, jangan sampai teman-teman mengulang kesalahan saya. Bukan berarti nggak ada penyakitnya ya Pak? Iya. Kalau jalan seperti itu, nggak ada darahnya, nggak ada penyakitnya. Nah itu ya pendapat-pendapat seperti itu kadang kan, wah ini darah potongnya banyak Pak, ini Pak Penyakitnya di sini. penyakitnya banyak, ini banyak keluar nanti kan gitu ya. Ya segampang urusan darah banyak, nanti besok bisa dipraktekkan pengen darah banyak atau sedikit. Bukan, kalau dari medis itu menurut Dokter Tauhid Nur Azhar. Dokter Tauhid Nur Azhar saat saya jadi moderator waktu itu di Jakarta di Sakti tentang bekam untuk mengangkat sistem imun. Beliau mengatakan bekam itu sebenarnya bukan masalah darah yang keluar banyak. Kalau menurut beliau pakar imunologi, darah yang keluar banyak bukan ininya yang penting itu, bukan ininya. Tetapi prosesnya itu, proses tubuh itu dilukai, tubuh itu dikok, itu kan memberikan efek nanti kekebalan. Pengen kebal itu orang kan harus dipukuli Pak. Udah pernah dipukuli, kalau tahan pukulan tidak mungkin kan? Ya kan gitu. Tubuh juga sama. Di saat pengen kebal ya harus dilukai. Kalau di desa itu ada pohon nangka, tidak berbuah-buah Pak, dibacoi sama yang punya. Besoknya kok berbuah, nggak tahu itu ada bunganya atau enggak ya. Ya sebelum manusia juga sama. Pengen kebal ya harus dilatih. Orang di silat ya pengen kebal ya harus bertarung dulu. Tidak mungkin harus langsung jadi pendekar sejati kan gitu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mau benduk. Wah ini seorang pakar pencak silat itu tidak mungkin. Tubuh kita juga sama ya, harus dilukai. Nah itulah itu bahasa awamnya seperti itu. Tapi bahasa medisnya bulat Pak. Ada imunoglobulin, komplemen, macam-macam, ceriapi apa gitu. Beliau lebih paham. Makanya beliau kan pernah mengarang buku yang kontroversi kan. Jangan ke dokter lagi gitu. Dokter Tauhid Nur Azhar pernah kita ajak berbicara tentang konsep bekam. Waktu itu pembicaranya beliau, kemudian ada spesialis penyakit dalam dari Trisakti sama dokter Zaidul Akbar. Itu pernah dibahas tentang konsep bekam untuk meningkatkan sistem imun. Maka ketika seperti itu, prosesnya itu melukai seperti itu, maka secara ini kan itu harus kuat dulu. Maka tidak boleh bekam untuk orang yang lemah gitu. Jadi ya, ketemu antara kedokteran timur, kedokteran barat itu ketemu dengan bahasan yang berbeda. Ini prinsipnya sama. Dan sekarang kita ke lidah. Lidah ini untuk mengetahui keadaan, ya, bukan diagnosa, keadaan. Keadaan pasien ini bagaimana, panas, dingin, energinya lemah, darahnya cukup, darahnya kurang, tubuhnya kering, tubuhnya terlalu lembab, terlalu basah, bisa dilihat dari lidah. Oke, ini lidah yang normal. Sebelum itu, pemeriksaan lidah yang paling utama, cahayanya menggunakan cahaya alam. Cahaya alam. Bisa memang lampunya bukan kayak gini, lampunya yang kuning. Kalau klinik kita yang atas lampunya kuning. Tarik titik yang kuning. Iya, karena suatu ketika saya praktek pertama di Sultan Agung itu tutupan semua, memang terang seperti ini. Begitu lihat pasien lidahnya pucat semua. Masuk dari tadi pucat, jadi tidak jadi membekam semua ini. Ya, saya buka kordenya, biak gitu, terlihat merah. Nah, itu nanti bisa membuat sebuah kesalahan. Makanya harus menggunakan cahaya alam. Yang pertama. Yang kedua, apa yang dilihat dari lidah? Maka kita harus pakai dulu warna yang normal. Nah, sebelum ke sana ini saja yang paling gampang. Nah, ini yang diperiksa oleh lidah. Apa yang diperiksa? Ototnya. Apa yang di otot yang diperiksa apanya kan? Warnanya, bentuknya, gerakannya. Kemudian yang kedua meriksa selaputnya. Apa yang diperiksa selaputnya? Warnanya, tebal atau tipis selaputnya, bersih atau kotor selaputnya, dan basah atau kering. Bagaimana yang normal? Yang normal itu seperti ini. Yang normal itu warnanya merah muda segar.
Ya Pak ya. Kan sesuatu yang normal itu kan yang muda-muda. Senengnya orang itu kan yang muda. Merah muda itu seneng, daripada merah tua pilih mana Pak? Merah muda. Seger. Itu normal Pak. Itu normal. Yang ini normal. Nah sumbernya, oh iya nanti teman-teman saya kasih oleh-oleh. Kemarin mungkin belum dimasukkan, saya lupa. Sebuah buku karangannya Prof. Siapa lupa. Ini tentang atlas lidah dalam edisi bahasa Inggris dari Shanghai. Mana? Atlas lidah Pak, nanti yang punya flash disk silahkan. Atlas lidah, lah ini atlas lidah. Ini buku ini sudah di-scan kemarin sama teman-teman. Sudah ada, cuma pengen lengkap yang ini buku aslinya Bu. Yang aslinya yang ini Bu. Nah ini scanan semua. Nah, yang pengen mendalami ini secara medis juga dibahas. Ya. Nah ini semuanya 100 sekian halaman. Nah ini kan gambarnya dari sini saya ambilnya Pak. Nah sudah ada semuanya, sindromnya apa, diferensiasinya, kemungkinannya, terapinya bagaimana, anjuran hidupnya bagaimana. Judulnya apa ya? Situsnya ada Pak. Atlas Indonesia. Judulnya ini ada, tidak salah. Oh, tidak di ini. Di copy aja. Lah iya, nanti silahkan di copy. Nah, silahkan di copy di flash disk. Lah ini judulnya. Lah ini judulnya bukunya. Jadi karangannya Fei Chao-fu, Professor of Chinese Medicine, Shanghai University of TCM Shanghai, dan Hui Jidi, kalau bacanya gimana. Ini lumayan harganya, kalau di Amazon.com sekitar 400-700an, lupa saya harganya. Jadi silahkan dipelajari, di copy. Ngendok di laptop saya ya nggak manfaat. Saya juga tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ibu Tadratul. Nah ini biar manfaat teman-teman, silahkan copy. Nah ini kayak gini di Indonesia tidak ada, makanya Indonesia sangat kekurangan ilmu sebenarnya. Edisi Indonesia itu sangat, makanya sampai bukunya Ibnu Sina aja belum diterjemahkan dalam Indonesia. Ibnu Sina itu bukunya 12 juz. Yang Al-Qur'an Fitid gitu. Itu malah konon sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa Mandarin. 12 juz Pak, ilmu semua itu. Ya, luar biasa kan? Makanya ini tugas kita dari teman-teman ini sebagai seorang pengobat dan juga sebagai seorang yang memikirkan kemajuan umat. Ini PR kita masih banyak. Oke. Nanti jangan lupa ngopi di plastik. Jadi yang normal itu seperti apa? Normal itu warnanya merah muda, seger, selaputnya itu tipis Pak. Nah, itu kata kunci. Selaputnya tipis. Tipis itu bagaimana Pak Ali mengatakan selaput lidah itu tipis? Ya selaput lidah itu ada, dengan dasarnya masih terlihat. Warna merahnya dasar ini masih terlihat. Itu selaputnya tipis. Yang kedua, tampak tidak kering dan tidak basah. Repot. Tengah-tengah semuanya, tidak kering. Nah, kering seperti apa nanti kita lihat gambarnya. Yang basah seperti apa kita lihat gambarnya. Ya, kemudian bentuknya itu ya ginilah, tidak terlalu melebar. Ya, kalau melebar nanti ada mendorong gigi, akhirnya di sini nyetak gigi. Ya, nanti banyak nanti di sini, saya yakin banyak yang nyetak gigi. Karena memang jarang olahraga, termasuk yang ngomong. Ya. Lihat saja, ini kondisi Pak. Apalagi nanti yang di sini ini, ya, ini harusnya itu tidak ada venanya, kongesti vena di situ tidak ada. Ada dasarnya kenapa? Beneran enggak itu Pak pendapatnya Pak Ali? Bener, silahkan buka profesor tadi, bukunya profesor tadi. Itu sini tuh harus bersih. Jadi tadi saya katakan selama kita mengadakan pelatihan sampai edisi ke-24 ini, hanya satu yang dulu itu pernah itu dua lah. Yang satu di Jakarta, yang satu di Solo, Padang, Sumatera Barat. Saya tanya kuncinya apa Bu? Sering olahraga tiap pagi, saya aerobik Pak. Luar biasa. Boro-boro aerobik, saya tiap hari bangun pagi jam usia anak Pak. Nyuci piring dan sebagainya.
Yang satunya mas-mas, masih mas-mas, dia kehidupannya vegetarian, tidak banyak makan daging. Karena daging, kemudian roti-rotinan itu gula pasir, itu kan nanti dia kental. Nah, orang tradisional bahasanya kalau sesuatu itu kental, dia nanti di dalam tubuh itu mengendap, susah jalannya darah itu susah. Orang tradisional cuma mikirnya seperti itu. Orang yang sering makan daging itu kan seperti gulai, tongseng itu kan udah dilihat aja penampakannya kental, apalagi masuk dalam tubuh. Gorengan-gorengan itu kan liket, orang Jawa bilang lengket, ya masuk dalam tubuh ya jadi lengket, susah. Badan rasanya berat, waktu pusing-pusing, boyok pegel dan sebagainya. Ya, ini nanti coba dilihat. Kalau di sini ada yang normal, saya acungi jempol Pak, 4 Pak jempol. Ya. Nah, karena apa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena semuanya kebanyakan nanti stagnasi, darahnya itu stagnan, tidak lancar. Dan stagnan nanti wujudnya macam-macam. Kalau menurut orang timur konsep benjolan itu karena tidak lancar juga. Maka sekarang banyak orang kena tumor karena tidak banyak olahraga, mikir, pikirannya stres, ya akhirnya mandek, stagnasi energi hati.